Bab 641 Jebakan. Chen Bei dan Liu Jingjing terus meminum alkoholnya. Chen Bei sudah ada sedikit pusing. Dia merasa kepalanya seperti membengkak. Sepertinya kadar alkohol juga sudah naik ke atas kepalanya. Dan wajah Liu Jingjing sudah memerah. Wajahnya sewaktu mabuk juga seperti apel merah, begitu imut sekali. Gelas kedua orang itu tos lagi. Mereka terus minum. Malam gemerlap di bar juga masih belum berhenti. Musik kencang dari DJ juga masih ada. Tidak jauh dari mereka, di sebuah sudut gelap ada seorang pria berjas yang tiba-tiba berdiri. Dia merapikan dasinya, kemudian sudut mulutnya naik sedikit membentuk senyuman. Perlahan-lahan berjalan ke arah booth Liu Jingjing. Aura pria berjas itu sangat kuat sekali. Auranya juga seperti berbeda dunia dengan musik DJ yang kencang. Itu, dia dengan Gen Leman berjalan sampai ke depan booth mereka. Dia tersenyum dan mengulurkan tangan. Chen Bei kebetulan sekali. Chen Bei dengan pusing mengangkat kepalanya dengan bingung melihat pria berjas itu. Sui, pandangan Chen Bei mengeras sedikit. Sui merapikan jasnya. Dia tersenyum lalu duduk di booth mereka. Tidak sangka begitu kebetulan, kakak Chen juga suka main di bar ya? Dan juga bersama dengan wanita cantik seperti ini lagi. Sewaktu mengatakannya, Sui juga mengeluarkan pandangan penuh maksud ke arah Liu Jingjing. Melihat pria berjas tiba-tiba muncul di booth mereka, wajah Liu Jingjing yang merah juga seketika mengeras dengan nada dingin berkata, "Siapa kamu? Apakah aku sudah memperbolehkanmu untuk duduk di tempatku?" Wajah Sui yang ganteng juga mengeluarkan sebuah senyuman tipis. Gadis kecil yang sangat menarik. Chen Bei dengan penuh maksud menatap Sui. "Tuan besar Sui, kebetulan kamu ini sepertinya juga terlalu dipaksa. Katakan saja, sudah berapa lama kamu mengikutiku?" Senyuman yang berada di wajah Sui juga menghilang seketika, tetapi setelah sesaat, senyumannya juga bertambah besar. "Kakak Chen sangat pintar. Bercanda sekali. Hari ini kita bertemu hanya bisa dikatakan sebagai jodoh. Kebetulan yang datang secara tiba-tiba. Kelihatannya aku dan kakak Chen memang berjodoh." Suara Sui sangat tenang dan disertai dengan senyuman. Liu Jingjing dengan penasaran menatap pria berjas itu, lalu dia memutar kepalanya untuk bertanya ke Chen Bei. "Dia adalah temanmu?" "Teman kampret, dia adalah lawanku." Chen Bei hanya dengan datar mengatakan beberapa kata. Memang sangat terlihat bahwa dia sama sekali tidak ada niat baik kepada Sui yang ada di depannya ini. Sui memperbaiki dasinya, lalu dengan nada serius berkata, "Kakak Chen, aku tahu sewaktu lalu kita ada salah paham. Waktu lalu, kecelakaan yang dialami oleh Presiden Li. Aku bisa menjaminnya dengan nyawaku sendiri bahwa bukan aku yang melakukannya." Pandangannya juga sangat tenang, tidak ada tanda-tanda sedang menghindari sesuatu. Chen Bei dengan datar melirik ke pandangannya sekali. Kebingungan yang berada di dalam hatinya juga semakin. Pandangan Sui ini juga sangat tenang dan datar, begitu gelap sampai tidak terlihat batasnya. Ini juga membuat rasa curiga di dalam hati Chen Bei menjadi semakin. Apa yang ingin dilakukannya? Dia berpura-pura kebetulan berjumpa dengannya di bar. Sebenarnya apa tujuan dia kemari? "Pria murahan, aku tidak menyambutmu. Mohon kamu segera keluar dari sini." Liu Jingjing dengan wajah dingin dan sikap seperti seorang putri untuk memerintah Sui. Setelah mendengar gadis kecil itu memanggilnya pria murahan, senyuman di mulut Sui juga semakin dalam. "Gadis kecil, aku dan kakak Chen juga sudah termasuk teman yang lama. Hari ini kebetulan bisa bertemu di sini, maka biarkanlah kita berbincang-bincang dahulu." Wajah Liu Jingjing juga semakin dingin lagi. "Aku sudah bilang, aku tidak menyambutmu." Benar-benar gadis kecil yang menarik. Sui tersenyum sedikit. Dia tidak memedulikannya lagi. Dia menoleh melihat ke arah Chen Bei. "Kakak Chen, pepatah lama mengatakan hubungan mudah untuk diakhiri tetapi tidak mudah untuk diselesaikan. Di antara kita berdua juga tidak ada masalah. Untuk apa
Kamu bersikap seperti ini sewaktu menghadapiku? Lebih baik ubah pedang menjadi cangkul, mengubah lawan menjadi teman, bukankah? Perkataan Sui masih belum selesai. Tiba-tiba Liu Jingjing yang berada di depannya juga mengangkat gelas alkoholnya lalu menyiram segelas brandy itu ke wajah Sui. Kali ini tiba-tiba suasana menjadi hening. Chen Bei terdiam. Dia dengan matanya yang lebar menyaksikan adegan ini terjadi di depannya. Dia ada sedikit kebingungan. Sialan, wanita ini juga terlalu pintar cari masalah. Apakah iblis kecil ini selalu mencari masalah setiap bertemu dengan orang lain? Kampret ini juga seperti sedang mencari musuh. Wajah ganteng Sui seketika juga menjadi dingin. Senyuman yang tadinya berada di sudut bibirnya saat ini juga sudah mengeras. Ping, Sui dengan kencang memukul meja bar. Kekuatan yang besar juga membuat meja yang dipukulnya menjadi bergetar. Sembarangan, Sui juga sudah berubah menjadi sangat dingin. Seluruh tubuhnya juga mengeluarkan emosi besar. Dia juga masih merupakan presiden di grup Feyang. Di kota ini juga tidak ada orang yang berani berbuat seperti ini terhadapnya. Liu Jingjing yang mabuk dengan wajahnya yang merah, sama sekali ada rasa takut menghadapi binatang buas berja seperti ini. Dia dengan agresif mengangkat botol alkoholnya. Kemudian dia langsung menyiram seluruh isi botol ke wajah Sui. Huala, aroma brandy yang menusuk seketika juga tersebar ke sekitar seperti air mancur yang tersiram ke seluruh wajah ganteng Sui. Rambutnya, kemeja putihnya, jasnya, seketika seluruh tubuhnya juga dibasahi oleh cairan berwarna kuning keemasan. Itu keadaannya juga sangat memprihatinkan sekali. Chen Bei saat ini juga sudah terdiam total. Kampret, wanita ini juga terlalu pintar mencari masalah. Wanita iblis ah. Bola mata Sui seketika juga menyipit. Seluruh tubuhnya juga sudah dikuasai dengan amarah yang besar. Wajahnya yang ganteng juga sudah mengeluarkan ekspresi haus akan darah. Wanita sialan, kamu cati mati. Sui tiba-tiba berdiri, kemudian dia dengan keras menendang meja di depannya. Seluruh tubuhnya juga sudah dikuasai oleh emosi sampai bergetar. Ini adalah aura membunuh yang sangat menakutkan. Liu Jingjing tidak berbasa-basi, dia langsung mengangkat botol alkoholnya, lalu dengan cepat berlari ke arahnya, tidak berkata banyak dan langsung berkelahi. Jantung Chen Bei juga hampir terhenti. Dia terburu-buru untuk menariknya. Sialan, kalau dia terus berbuat onar seperti ini, pasti akan terjadi hal besar. Chen Bei tentu tidak takut dengan Sui, tetapi Sui juga bukanlah orang yang bisa dibuat marah seenak hatinya. Kalau benar-benar sudah membuatnya marah, mungkin Liu Jingjing wanita ini juga akan terkena masalah besar. Apakah wanita ini masih bisa hidup lagi? Kamu jangan hentikan aku. Aku mau memberir pelajaran. Liu Jingjing menggoyangkan botol alkohol yang berada di tangannya. Sikapnya juga serupa dengan iblis kecil. Benar-benar sangat berani dan sangat keras. Chen Bei sambil menahannya. Dia juga sambil berpikir di dalam hati. Sialan, wanita ini juga benar-benar adalah seorang iblis. Tidak boleh ditipu dengan wajahnya yang polos itu. Tetapi, aku suka. Walaupun Chen Bei menghentikan Liu Jingjing, tetapi sewaktu melihat keadaan Sui begitu kasihan hati, Chen Bei juga sangat senang sekali. Dia tidak menyangka bahwa Sui yang sombong akhirnya juga ada satu hari di mana dirinya sangat kasihan. Kalau bukan karena Li Qingyan, dari awal Chen Bei juga akan memukulnya abis-abisan. Saat ini meminjam tangan Liu Jingjing membuat dia begitu kasihan juga. Benar-benar membuatnya sangat bahagia. Saat ini Sui mana mungkin masih ada aura seorang pria sejati lagi. Wajahnya juga sudah bergetar karena emosinya. Dia berjalan maju dengan cepat. Dia juga bermaksud menggunakan tangan terhadap Liu Jingjing. Dia juga sudah dipermalukan oleh wanita sialan. Ini benar-benar juga sedang
mempermalukan nama baik keluarga Sui, sedang mempermalukan nama baik dirinya Sui Yi. Mata Chen Bei menyipit, dia mengulurkan tangan untuk menahan bagian dadanya. Sui Yi juga terdorong jatuh karena kekuatan yang besar itu. Seluruh tubuhnya juga terhantam eras ke atas sofa. Bahkan sudah ada sedikit penyot dibuatnya. Sua. Dari 4 sisi, sekelompok pria berjas hitam yang merupakan pengikutinya juga mengelilingi mereka. Sekelompok orang itu juga mempunyai ekspresi yang dingin. Mereka langsung mengelilingi tempat duduk mereka dan mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar. Mata Chen Bei menyipit dan dengan datar melihat ke seluruh pria itu. Dia tidak mengatakan apapun. Dia langsung memeluk Liu Jingjing. Dengan datar dan tenang berjalan keluar dari booth mereka. Sua. Sekumpulan pria itu juga mengelilinginya, kemudian menghentikannya dari depan. Sama sekali tidak membiarkannya pergi. Chen Bei langsung mengangkat tangannya. Papa, beberapa tamparan yang terjadi terus-menerus. Sekelompok pria berjas itu juga langsung dibuat terbang oleh tamparannya, kemudian mengeluarkan darah. Beberapa pria berjas yang tersisa juga langsung mengeluarkan ekspresi yang berbeda. Mereka dengan cepat mengulurkan tangan ke dalam bajunya, lalu langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Chen Bei. Suasana bar seketika juga menjadi sangat kacau. Pengunjung yang sedang asyik-asyik menari seketika juga dikejutkan oleh keberadaan pistol. Semua orang sudah panik. Mereka juga tergesa-gesa untuk menghindar dan bersembunyi di dalam bar tersebut. Ekspresi semua orang juga langsung berubah. Chen Bei memeluk Liu Jingjing. Dia juga dengan sangat tenang berdiri. Diam di sana. Tuan Besar Sui, hari ini kamu juga berencana untuk membunuh orang? Chen Bei bertanya dengan penuh maksud. Di dalam suaranya ada sebuah nada yang membingungkan. Kedua tangan Sui pun mengepal. Wajahnya sangat marah. Rambutnya juga sudah basah oleh alkohol. Bajunya juga sudah dibasahi alkohol. Seluruh tubuhnya juga bergetar karena terlalu marah. Dia mati-matian menatap ke arah Chen Bei, seperti akan menelannya saja. Suasana juga terdiam seperti begini terus, seperti akan membeku saja. 16/34, pukul 11.51. Pandangan Sui juga terus berada di arah Chen Bei. Setelah menatap untuk waktu yang lama, akhirnya dia baru mengeluarkan 3 kata dari sela giginya. Biarkan dia pergi. 3 kata yang dikeluarkan oleh Sui ini juga dikeluarkan dengan susah payah. Bisa dibayangkan betapa marah dan betapa emosi dirinya. Saat ini juga Chen Bei sangat tenang sekali. Dia juga memeluk Liu Jingjing seperti itu dan menariknya keluar dari bar dengan paksa. Para pengikutnya yang sedang memegang pistol itu juga sama sekali tidak menghentikan mereka. Hanya saja pistol masih tertuju ke arah Chen Bei, sampai di mana dia menarik Liu. 17/34, pukul 11.51, Jingjing keluar dari pintu bar, dan menghilang dari pandangan semua orang di dalam bar. Wajah Sui juga sangat dingin dan gelap. Dia berdiri diam di sana dan seluruh tubuhnya juga sedang mengeluarkan aura menakutkan. Presiden Sui, biarkan dia pergi. Dengan begini mudah, para pengikutnya yang mengerikan itu juga berjalan maju dan bertanya padanya. Sui perlahan-lahan mengulurkan tangannya, kemudian menghapus semua alkohol yang berada di wajahnya. Matanya juga mengeluarkan pandangan dingin dan gelap yang menakutkan. Tidak. Aku mau perlahan-lahan mematikan dirinya. Dan juga wanita sialan. 18/34, pukul 11.51. Itu suruh orang ikuti mereka. Malam ini aku mau nonton sebuah film yang bagus. Para pengikutnya dengan serius menganggukkan kepalanya, kemudian dengan pelan mundur dari posisi mereka di depan pintu bar. Saat ini Liu Jingjing juga masih melawan. Untuk apa kamu menghentikanku tadi? Seharusnya aku memecahkan botol alkohol itu ke kepalanya. Baik-baik memberi pelajaran kepada pria murahan itu. Chen Bei melihat wanita itu yang
mengeluarkan ekspresi tidak takut. Dia juga ada sedikit tidak percaya dengan nada menakutkan berkata, gadis kecil, tadi kamu tidak melihat bahwa 19:34, pukul 11:51, mereka ada pistol ya? Kamu tidak takut mati? Memangnya kenapa kalau ada pistol? Apakah sangat hebat kalau ada? Itu, Liu Jingjing sambil mengatakannya sambil mengeluarkan sesuatu dari dalam tas selempangnya. Nah, aku juga ada. Liu Jingjing tiba-tiba mengeluarkan sebuah pistol mini berwarna hitam dari dalam tasnya. Chen Bei juga sudah terdiam. Dia membesarkan mata dan melihat ke arah pistol dengan kebingungan. Dia dengan bengong melihat pistol mini berwarna hitam yang sedang dipegang Liu Jingjing. Ini sepertinya adalah pistol asli. Sialan, seorang gadis kecil yang masih sekolah, seorang mahasiswi, bisa-bisanya mempunyai sebuah pistol 20. Ini benar-benar sangat keren sekali. Chen Bei akhirnya sudah mengerti mengapa sewaktu siang hari di dalam sekolah, sekelompok siswa itu sangat menakutinya. Dia benar-benar adalah seorang iblis. Wanita iblis ini juga sangat menakutkan sekali. Bisa-bisanya membawa pistol kemanapun. Di dalam sekolah, masih ada siapa yang berani menyinggungnya. Sudahlah, iblis kecil, cepat simpan baik pistolmu itu. Chen Bei menyimpan kembali pistolnya itu dan menaruhnya kembali ke dalam tas selempangnya, lalu dengan mabuk memaksanya naik ke dalam Maybach-nya sendiri. Untuk apa? 21:34, pukul 11:51. Mendorongku. Aku ada mobil sendiri. Liu Jingjing menunjuk ke arah Ferrari berwarna merah terang yang tidak jauh dari mereka. Dia dengan nada mabuk mengatakannya. Chen Bei melirik ke arah mobil itu, lalu dia tidak tahan untuk berpikir mobil Ferrari yang berharga ratusan ribu yuan itu. Sepertinya dia adalah anak orang kaya. Tidak aneh kalau dia bersikap sesuka hatinya. Wanita di zaman sekarang semuanya juga sudah bersikap semau mereka. Bagaimana mereka bisa menikah di kemudian hari? Chen Bei seketika juga galau. Dia tidak memedulikan Liu Jingjing. Dia juga memaksanya masuk ke dalam mobil, memasang sabuk pengaman. Dia sudah mabuk parah. Seperti ini, pasti dia tidak bisa. 22:34, pukul 11:51, menyutir lagi. Jadi dirinya juga hanya bisa mengantarnya pulang. Maybach perlahan-lahan mulai berjalan. Chen Bei membawa gadis kecil ini sepanjang perjalanan melaju dengan lancar. Kamu bawa aku kemana? Liu Jingjing dengan mabuk terduduk di kursi pengemudi. Rambut panjangnya juga sangat berantakan dan bertanya kepadanya, antar kamu pulang sekolah. Chen Bei mengatakan, sekolah? Kedua mata Liu Jingjing juga tidak fokus karena mabuk. Sudah begitu malam, pintu sekolah sudah tertutup. Aku tidak bisa pulang lagi. Dia juga sedang mengerucutkan mulutnya, begitu seksi dan cantik, hampir membuat orang kehilangan. 23:34, pukul 11:51. Nafas. Setelah Chen Bei mendengarnya, dia pun terdiam. Sekolah sudah tutup pintu. Kalau begitu aku antar kamu. Kemana? Aku juga tidak tahu. Liu Jingjing dengan kebingungan menggelengkan kepalanya. Kedua matanya tiba-tiba menjadi kabur dan tidak fokus lagi. Sepertinya reaksi yang muncul karena kekuatan kadar alkohol luar negeri. Sangat panas. Wajah Liu Jingjing sudah samak merah. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk mengelap butir-butir keringat yang muncul dari dahinya. Sewaktu dia mengatakannya, dia juga sambil membuka kancing baju putihnya. 24:34, pukul 11:51. Sewaktu Chen Bei melihat dia seperti itu, dia hanya merasa hidungnya akan mengeluarkan darah. Gadis kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Chen Bei bertanya padanya. Cepat pakai bajumu kembali. Chen Bei juga sudah dibuat bingung oleh sikapnya. Apa yang sedang dilakukan gadis ini? Hanya minum alkohol. Apakah ada begitu panas? Apakah ada reaksi yang begitu besar? Di saat yang sama, Chen Bei tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya juga mulai merasa panas.
Dia hanya merasa wajahnya mulai merasa hangat, sangat cepat. Keringat juga mengalir keluar, seluruh dahinya juga sudah dipenuhi dengan